Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka aktivitas pengajian jamiah muslimah Mambabil Hikmah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini disertai dengan ridha ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Para jamaah, ibadah yang paling nikmat dan paling asyik ini dan pasti diterima, dikabulkan oleh Allah ini ibadah membaca sholat. Kalau perhatikan penjenengan pada saat satu sholawat luar biasa, seakan-akan hutang urusan rumah di pasar hilang semuanya nih. Insya Allah berusaha, jangan dipikirkan, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah doa akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau kita sudah berkumpul seperti ini, membaca sholawat, menikmati, insya Allah Allah akan membantu kita. Para jamaah, Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada kita, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kamu di pasar, di rumah, di kantor, dimanapun, seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu itu besok mau meninggal dunia. Artinya para jemaah, kita berusaha pada saat kita mengaji berkumpul seperti ini, seakan-akan kita itu menghadap Allah, seakan-akan Allah akan mencabut nyawa kita besok. Sehingga kalau sudah pikiran seperti itu, maka semuanya akan lupa kecuali hanya Allah yang ada pada diri kita. Moga kita berusaha dijaga, moga rutinitas pengajian kita dijaga. Karena tidak semua orang bisa seperti panjenengan ini. Berat rasanya pergi dari rumah untuk pergi ngaji. Berat rasanya perjuangan. Karena itu panjenengan niati doa kepada Allah, ya Allah, kalau berangkat dari rumah niat ngaji, berdoa mudah-mudahan segala urusan kula semua dibantu, dibereskan oleh panjenengan ya Allah. Berokai ngaji, berokai sholat. Insya Allah para jamaah didengar doa kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang kami hormati dan kami banggakan, pada malam hari ini kalau sedikit banyak akan membahas tentang kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Di dalam kitab Sulwatul Arifin disebutkan babu haqqil walidain 'alal waladi. Bab menerangkan tentang hak seorang orang tua, hak kedua orang tua terhadap anak. Artinya kewajiban anak terhadap orang tua. Rasulullah SAW bersabda, birrul walidaini afdalu minas salati wassiyami wal haji wal jihad. Allah. Yang artinya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada sholat. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama, lebih afdal daripada sholat yang kita lakukan. Lebih afdal dari puasa yang kita lakukan, lebih afdal daripada haji dan jihad yang kita lakukan. Itu luar biasa. Artinya apa? Mukhalafahnya, percuma kita sholat, percuma kita puasa, percuma kita haji, jihad, tapi sih gak gelem berbakti sama orang tua.
Jadi pentingnya berbakti kedua orang tua. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan lebih utama daripada sholat, puasa, haji, dan jihad. Itu. Jadi berbakti kepada orang tua itu kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Disebutkan di dalam riwayat lain ini disebutkan. Nah ini, sementara hak seorang anak terhadap kedua orang tuanya, artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, ini tuh ada 3. Yang pertama, memperbaiki namanya, memperbaiki namanya pada saat anaknya dilahirkan. Jadi panjenengan mungkin di antara kita masih punya mantu atau punya siapa, ketika punya anak lahir, diusahakan anaknya itu namanya yang baik. Nama-namanya para nabi, nama-namanya para ulama, salafus saleh itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, wa yu'allimahul kitabah, mengajarkan kitab Al-Qur'an, diajarkan ilmu agama. Tidak apalah apabila dia sudah dewasa. Jadi diusahakan jangan sampai kalau punya anak tak ngaji, jangan sampai, bahaya. Jadi diusahakan penjenengan punya anak, punya cucu, diusahakan apa? Ngaji. Kalau nggak bisa mulai ngaji, dititipkan di TPQ, Pesantren Umar. Syukur-syukur di pesantren. Karena lebih bagus kalau ada pesantren. Wa yuzawwijahu idza abraka, dan dijodohkan, dikawinkan apabila sudah bertemu dengan jodohnya. Masa ditunda-tunda daripada jenengan nanti anaknya jauh dosa, apalagi kemudian sampai zina, bahaya. Dosanya orang tuanya kebagian. Jadi kalau sudah bertemu jodohnya segera dikawinkan, dijodohkan, dinikahkan, agar supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan syariat Islam atau agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi, kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah berbakti. Rasulullah juga mengatakan, man asbaha mardiyan li abawaihi, barang siapa yang pagi-pagi mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya atau diridhoi oleh kedua orang tuanya, asbahalahu, maka pagi-pagi pula pada saat itu asbahalahu babani maftuhani minal jannah, maka pada saat pagi itu pula dia akan mendapatkan 2 pintu yang dibukakan pintunya dari pintu surga. Ya panjenengan diusahakan kalau pagi-pagi jangan jadikan orang tua geger mawon, omel. Biasanya oleh isu-isu antara anak dan orang tua ini kadang-kadang tukaran gitu. Iya Pak, dibuka ngeleram Curhat dong. Mestinya diawali pagi kita itu dengan berbakti kepada orang tua, berusaha untuk mendapatkan ridho dari orang. Insya Allah pada saat itu panjenengan akan mendapatkan 2 pintu yang dibukakan, di mana pintu itu dari surga. Artinya insya Allah anaknya tadi akan menjadikan anak yang sukses, berhasil dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Para ibu-ibu, kalau anjurkan panjenengan kalau punya anak, jangan gampang muring-muring. Jangan gampang dimarahi, diridhoi, diikhlasi, dilembuti. Apalagi pulang berangkat kerja, dimuring-muring sejadi-jadinya. Jangan, diridhoi, diikhlasi. Hati-hati kita dijaga sholatnya, didoakan. Insya Allah anaknya kelak akan menjadi anak yang berbakti, yang akan menjadi anak yang soleh. Waman asbaha sakhitan li abawaihi asbalahu babani maftuhani minan nar. Barang siapa yang pagi-pagi muring-muring terhadap kedua orang tuanya, dimuringi, dimarahi,
Gegeran awan di orang tua ini sesuk. Maka pagi-pagi itu pula dia akan mendapatkan 2 pintu yang dibukakan dari pintu neraka. Ini para jemaah. Jadi wa in kana wahidan fawahidan, maka apabila ada salah satu orang tuanya, maka pintunya hanya 1. Tapi kalau orang tuanya masih 2, untuk bapak dan ibunya, maka akan mendapatkan 2 pintu. Artinya para jemaah, hadis ini ingin menunjukkan kepada kita, awali pagi kita dengan meridhoi kedua anak-anaknya. Jangan kemudian dimurid-murid. Panjenengan biasa kalau pagi-pagi murid-murid apa? Muring-muring balik bukange. Lek gampang bugane Lah abang-abang enggak, Pak? Boten, Pak. Dilus. Bapake lagi. Ya minimal panjenengan boten napa-napa kalau misalnya kalau hanya membanguni untuk salat boten napa-napa. Maksud kula niku ketika anak panjenengan mau berangkat kerja. Berangkat kerja ya enggak muring-muring, Pak. Oleh diikhlasi apa sing ikhlas sing ya apa sing lemah lembut, jangan gara-gara kasus kemudian apa gak bangun-bangun terus kemudian dimuring-muring sampai berangkat kerja. Jangan ngoten. Yang namanya anak di ngoten niku. Tidak semuanya anak kan sempurna. Wonten sing ngoten untung sing apik kan ngoten. Kita berusaha sebagai orang tua, berusaha ya apa yang terbaik untuk anak. Ya ngoten ya. Minimal nih doa yang baik, jangan doa yang buruk. Lalu kemudian disebutkan innal jannata yujadu riuha min masirati 500 am. Sesungguhnya surga akan didapatkan baunya mulai dari jarak perjalanan 500 tahun. Jadi surga itu baunya niku perjalanan jarak 500 tahun itu sudah terdengar, sudah tercium. Wala yujadu rihuha wala yajidu rihaha aqim wala qati'ur rahim. Sementara orang yang durhaka dan orang yang tidak suka silaturahim, memutuskan silaturahim, dia tidak akan mendapatkan mencium baunya surga. Panjenengan baunya saja tidak mencium, apalagi surganya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu dikategorikan dosa besar. Begitu saking besarnya kadang-kadang adabnya, siksanya itu ditampakkan di dunia. Ya ada zaman itu macam-macam bu. Ada kadang-kadang orang tua itu dipenjarakan wonten, bahkan sampai dibunuh wonten. Itu naudzubillah. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Lalu kemudian para jamaah, nah ini manzar disebutkan oleh Abdullah bin Umar, manzara qabra ummihi au abihi au qarabati kanat lahu hajjatun mabruratun. Barang siapa yang menziarahi kuburan ibunya atau bapaknya atau kerabatnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji mabrur. Kalau bingung, walaupun kita nggak mampu naik haji, yang penting kan dapat pahalanya. Caranya ini cukup ziarah kubur orang tuanya yang sudah meninggal, bapak ibu kita yang sudah meninggal, diziarahi, didoakan. Itu katanya di sini disebutkan dia akan mendapatkan pahala naik haji mabrur. Wa man kana zuwaran hatta yamuta zaratul malaikati qabrahu. Barang siapa yang suka mengunjungi kedua orang tuanya, maka malaikat nanti akan mengunjungi pada saat dia berada di dalam kuburan. Intinya para jamaah, orang yang berbakti kepada orang tua insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Pada suatu ketika para jemaah, Nabi Yakub niku masuk ke rumahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini anaknya Nabi Yakub.
pada saat masuk ke rumahnya Nabi Yusuf, Yusuf tidak mau berdiri. Artinya tidak mau menghormati orang tuanya. Lalu pada saat itu kemudian Allah memberi wahyu dan bertanya kepada Yusuf, Nabi Yusuf, Atata'adhamu an taquma li abika. Kenapa? Apakah kamu tidak menghormati, yaitu berdiri untuk orang tuamu, bapakmu? Apa? Kenapa kamu kok tidak mau tidak mau menghormati berdiri untuk bapakmu? Lalu dia mengatakan, wa izzati wa jalali, Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ukhriju min salafika nabiyyan. Demi kemuliaan dan keagunganku, saya tidak akan mengeluarkan seorang nabi dari tulang punggungmu, Yusuf. Artinya para jemaah, kita sebagai seorang anak, kita berusaha sebisa mungkin, suka tidak suka, tetap harus cerewet tidak cerewet, orang tua tetap kita harus dipaksa untuk menghormati kedua orang tua, sekalipun hanya dengan berdiri. Apa ya dengan berdiri? Ketika orang tuanya datang dengan mereka menghormati. Karena bagaimanapun juga kita itu lahir berada di dunia ini karena orang tua. Sebagaimana yang Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf ini. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, al-birru ba'da wafatihima as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ikramu sadiqihima wa silatul rahim allati la tasilu illa bihima. Berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya kedua orang tua bisa dilakukan dengan mendoakan kepada kedua orang tua. Ini panjenengan misalnya wis kadung kaset. Dulu mungkin belum ngerti. Dulu ketika hidupnya kita banyak dosa sama orang tua, banyak dosa, banyak durhakanya. Tapi baru setelah orang tua meninggal, lalu kemudian kita sadar, kita ingin berbakti, ingin berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi sudah meninggal orang tuanya, bagaimana caranya? Cukup dengan didoakan kedua orang tuanya. Dari panjenengan ini kumpul-kumpul ini kan dalam rangka salah satunya kan kirim doa untuk kedua orang tua. Insya Allah perkumpulan panjenengan dalam rangka mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah akan dikabul, dicatat sebagai bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, dimintakan ampun kepada Allah, diistighfari. Lalu kemudian yang ketiga, memuliakan sahabatnya, temannya. Jadi kalau panjenengan misalnya, sampai panjenengan punya sahabat, punya teman, punya tetangga, dihormati. Mungkin dulu ketika mudanya, ketika ada orang tua, lucu-lucu lagi, kekerasan rumah. Tapi begitu orang tuanya meninggal, dia sebagai pengganti orang tua. Maka tidak boleh tidak, dia harus bergaul dengan teman-teman kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Itu kalau diniati dalam rangka berbakti kepada orang tua, maka dicatat oleh Allah sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Wasilaturrahimi allati la tasbih. Dan yang keempat yaitu silaturrahim. Suka silaturrahim seperti yang sudah dijalankan oleh kedua orang tua. Misalnya panjenengan, bapak panjenengan punya saudara di Madura atau di mana, katakanlah begitu, atau di Pasuruan, di Kediri misalnya punya saudara. Dulu ketika orang tuanya, bapaknya, ibunya hidup, sering ke sana berkunjung kepada saudara bapak dan ibunya. Lalu begitu orang tuanya meninggal, biasanya kita kan diputus gitu. Tapi kalau panjenengan masih melanjutkan kebiasaan kedua orang tuanya, masih suka silaturahim, meneruskan kebiasaan orang tuanya silaturahim kepada saudaranya, insya Allah itu akan dicatat sebagai kebaktian kita, berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Itu para jemaah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, birrul walidati do'fani.
berbakti kepada ibu itu 2 kali lipat pahalanya. Jadi kalau terlebih berbakti kepada seorang ibu, 2 pahalanya dapat 2. Kalau panjenengan berbakti kepada ibu, kalau bapak masih 1, kalau ibu 2. Kalau kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana bisa? Kalau berbakti kepada ibu bapak hanya 1 pahalanya, kalau berbakti kepada kedua orang ibu 2 kali lipat, kok bisa? Lalu kemudian beliau menjawab, iya arhamu minal ab, karena seorang ibu itu lebih lebih kasih sayang daripada bapak itu cuek, nggak tahu mengaku cuek, nangis ibu, susu ibu, mandiin ibu, cewokin ibu, macam-macam semua ibu. Bapak itu rokok, maka Nabi mengatakan berbakti seorang anak kepada ibu pahalanya 2, berbakti kepada bapak pahalanya hanya 1. Maka jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Ada lagu khusus ibu nih, ini para jemaah. Lalu kemudian para jemaah yang terakhir niki roto panjang kalau dijelaskan semuanya ya. Niki wonten sebuah cerita. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dari negeri Yaman. Beliau hijrah dalam rangka ingin berperang bersama Rasulullah, ingin jihad. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada orang laki-laki ini, hal bil Yaman abuka? Apakah di Yaman itu masih ada bapakmu? Lalu kemudian si laki-laki ini menjawab, na'am, iya, masih ada bapak saya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal adina laka? Apakah bapakmu telah mengizinimu pergi ke sini untuk berjihad berperang bersama saya, Rasulullah? Lalu kemudian si laki-laki menjawab, tidak mengizinkan bapaknya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, farji ila abawaika, sekarang kamu pulanglah, pergilah kepada kedua orang tuamu. Fasta'dinhuma, mintalah izin kepada kedua orang tuamu, ya, kepada kedua orang tuanya. Fa in fa'ala fadi'ahadi, maka apabila sudah mengizinkan, datanglah ke sini. Wa illa, apabila tidak mengizinkan, fabirrihima, berbaktilah kepada orang tuanya mastata'ta semampumu. Fa inna dzalika khairuna talqallaha bihi ba'da tauhid, sebab berbakti kepada orang tua itu adalah sebaik-baiknya sesuatu bila nanti kalian menemui Allah Subhanahu wa taala setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para jemaah, berbakti kepada orang tua itu berdasarkan cerita ini lebih utama daripada jihad berperang membela agamanya Allah sampai segitunya. Lalu kemudian dalam cerita lain ada seorang laki-laki konsultasi kepada Rasulullah ingin ikut perang. Lalu ditanyakan, adakah walidatun, apakah kamu punya seorang ibu? Beliau menjawab, punya, saya punya ibu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, falzamha, tetaplah bersama ibuku. Fa innal jannata inda rijlaiha, karena surga itu berada di samping kedua kaki ibunya. Artinya para jemaah, ini sama ceritanya dengan yang di atas itu tadi, bahwasanya berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad. Oleh karena itu para jemaah, Nabi Musa pernah ditanyain oleh Allah, ya Musa illa in ridha'uma. Wahai Musa, wahai Musa, ingatlah, sesungguhnya ridho kedua orang tua adalah ridhoku. Wa suhtahuma suhti, dan murkanya kedua orang tua itu adalah murkaku. Oleh karena itu kita sebagai seorang anak jangan sampai menjadikan orang tua murka, marah-marah kepada kita, karena itu menunjukkan murkanya Allah kepada kita. Kalau bisa kita selalu menjadikan orang tua senang kepada kita, apapun, suka tidak suka. Kamu tadi orang tua sini
Sing roboknya apa? Nggih ngoten. Ana di kok gak enak kalau dinadian. Nah itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi apapun suka tidak suka kepada orang tua, tetap kita berusaha sebisa mungkin, semampu mungkin untuk menjadikan orang tua itu ridho, tentram, tenang. Insya Allah, Allah juga akan menjadikan panjenengan ridho, tenang, tentram. Itu para jemaah. Oleh karena itu para jemaah lalu kemudian ditanya, wahai Musa, bahwasanya kalau seandainya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu bertemu saya dengan membawa amalan para nabi, maka saya tidak akan menerima amalan itu. Bisa lagi bukan orang amali kata, seakan-akan amalnya mendekati para nabi, seperti nabi amalannya, luar biasa. Qur'annya biasa, sholat Jumat biasa, ngaji biasa. Tapi si durhaka kepada orang tua itu nanti amalnya tidak akan diterima, sholatnya tidak akan diterima, bacaan Qur'annya tidak akan diterima oleh Allah kalau dia masih durhaka kepada orang tua. Lalu kemudian waja'altu masirahu ilan nar, dan aku akan jadikan tempatnya orang yang durhaka kepada orang tua adalah ditempatkan di surga. Oleh karena itu di neraka atau di surga, di neraka. Orang yang durhaka kepada orang tua Allah jadikan tempatnya di neraka. Ini para jamaah. Jadi kesimpulannya bab niki menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwasanya hak orang tua atau kewajiban anak kepada kedua orang tua niku berbakti kepada kedua orang tua meskipun sudah meninggal dunia. Itu mawon yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niki terlebih kepada Saiful Hajah, keluarganya Ibu Yuliani. Yuliani. Gilana walakum ya hadirun wa